Saya lanjut. Tidak tahu kenapa bisa lari bahasa ke sini. Padahal konsep yang ingin saya sampaikan beda. Inilah karena saya orang bodoh. Menjelang akhir Ramadan, saya langsung Malaikat Jibril pernah berdoa dan diaminkan oleh baginda Rasulullah. Ya. Doa yang pertama, ya Allah, hamba memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Lalu Rasulullah mengaminkan. Jadi ini ingat anak-anakku, ya, anak pemuda dan siapapun yang merasa masih hidup kedua orang tuanya, ingat, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sungguh celaka seorang hamba dari umatku apabila dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, tapi dengan sebab itu dia tidak mendapatkan surga dari ketaatannya kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Doa yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Amin. Nah, ini juga miris, banyak yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, italatu finnari kana aksaruhu minan nar, kana aksaruhu minan nisa. Aku tengok waktu aku mi'raj, aku tengok, aku melihat di dalam neraka kebanyakan dari kaum wanita. Kenapa? Karena mereka dikatakan oleh Rasulullah sifatnya hunna yakfurnal ashir. Mereka itu orang yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Kalau ada uang, abang disayang. Tapi kalau tidak ada uang, abang ditendang. Pada saat dia hidup senang, mendapatkan harta yang berlimpah, disayang sekali, dihargai, dihormati. Tapi begitu jatuh bangkrut, hilang rasa sayangnya. Jangan. Seorang istri apabila ada persoalan di dalam rumah tangga, kalau perlu ditutup rapat, cukup dia berdua yang tahu. Jangan sampai keluar. Apalagi ditahu sama mertua, apalagi ditahu sama saudara, apalagi ditahu orang banyak. Jangan. Karena syukur kalau orang tuanya, keluarganya, saudaranya masuk campur untuk memperbaikinya. Tapi kalau masuk campur untuk merusak, bisa terjadi perceraian. Ya. Kemudian Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau, hamba mohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Jadi ini, ya, kalau ada fatwa-fatwa yang seolah-olah tidak membenarkan, menyalah-nyalakan kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam yang memang itu sudah tradisi bangsa Indonesia, saling memaafkan, itu dikatakan tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Tapi ini sudah dicontohkan dengan doanya Malaikat Jibril yang diamankan oleh Rasulullah. Apakah perbuatan itu bid'ah kalau kita saling memaafkan di antara sesama? Ya, halal bil halal. Ada yang mengatakan bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Padahal halal bil halal itu saling menghalalkan halal dan menghalalkan saudara kita. Artinya kalau ada saudara kita saling berseteru,
hatinya dibersihkan, hatinya dihalalkan, hatinya dibuang hasad, dengki, benci, sentimen, dimasukkan sifat-sifatnya surga, saling memaafkan, maka Masya Allah itu sangat mulia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jan ardu samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi sarai wal kaziminal gaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saling memaafkan di antara sesama manusia, dan Allah mencintai orang yang selalu berbuat kebaikan. Apakah orang sesat kalau di antara kita saling memaafkan? Oke. Takabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Oke. Kalau bertemu kita saling mendoakan. Apakah itu sesat? Dan semua seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, dihususin rakyat Indonesia, apakah mereka semua tersesat dari jalan Allah hanya karena saling memaafkan? Nah, ini saudara sekalian. Padahal anjuran Rasulullah, ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa it'amut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah, sahih. Wahai manusia, tebarkan salam, sambung silaturahmi, beri makan kepada orang yang perlu untuk ditolong, bangun sholat malam di waktu orang sementara tidur nyenyak, niscaya engkau akan masuk di dalam surga dengan keselamatan. Dalam hadis yang sangat menyentuh, di antara syarat orang suci seperti sifatnya baginda Rasulullah, tapi kita ini bukan manusia suci, kasihan. Kita manusia kotor. Saya tidak mengaku suci. Saya masih banyak bintik-bintik hitam, kelam di hati saya. Tapi orang yang paling terbaik, dia lihat dirinya sendiri, siapa kau. Lalu dia beristighfar, menangisi dirinya, kekotoran jiwanya. Apa kata Nabi? Ta'fu amman dolamaka, tu'ti amman haramika. Ya. Ada lagi satu, karena ini tiba masa. Tasilu amman qata'ataka. Ampuni, maafkan orang yang menyakitimu. Beri kepada orang yang tidak pernah memberimu. Artinya kita selalu perhatian kepada saudara kita, peduli. Inilah maknanya puasa, inilah maknanya zakat. Kemudian apa lagi? Yang terakhir ini, karena saya tiba masa tiba akal ini. Tasilu amman qata'aka. Sambung kepada orang yang siapa memutuskan hubungan uhuwah silaturahmi di antaramu. Jadi kalau ada di antara kita sama umat Islam hanya gara-gara perbedaan pendapat, lalu kita saling membenci, lalu saling meneror, lalu saling mencaci, lalu saling menghina, lalu saling mencela, lalu saling seolah-olah kita mau getok, semangat sekali mau menyeret saudara kita ke dalam neraka. Padahal Rasul nyata umatnya masuk ke dalam neraka, beliau akan menyelamatkan dengan hak pemberian syafaatnya. Ini hadis Bukhari Muslim, sahih. Rasul menyelamatkan umatnya yang di dalam neraka, masuk ke dalam surga, ahlu jahannamiyun. Sementara kita ini getol sekali, ingin mau menjenguruskan saudara kita ke dalam neraka hanya karena beda-beda pemahaman. Astagfirullah. Oke, saya tutup. Karena menuju kesucian, saya hanya singkat saja. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, bukanlah waktu itu waktu datang dari rakyatnya, datang menjenguk, bersilaturahmi. Rakyatnya heran dan kaget, kenapa engkau sederhana pakaianmu? Kenapa engkau wahai khalifah makananmu yang sederhana, tidak seperti kami? Apalagi kita ini sibuk di hari lebaran bikin kue, beli minuman.
Asalkan jangan Coca-Cola, asal jangan Fanta. Itu produknya Israel laknatullah alaih, yang memerangi umat Islam di Palestina. Dan banyak lagi. Kalau kita tidak bisa perang, perangi itu produknya. Haramkan. Lalu apa yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib? Bukan yang dinamakan Hari Raya Idul Fitri. Orang yang berpakaian bagus, berpakaian baru, berpakaian yang indah. Bukan orang yang berpakaian pakai sendal yang mewah. Bukan dengan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak. Tapi yang dinamakan Hari Raya Idul Fitri. Liman tasyid bit taqwa. Imannya, takwanya semakin bertambah. Jadi inilah hakikat la'allakum tattaqun. Kemudian orang yang sebenarnya, orang yang suci itu menuju kepada kesucian. Hari raya untuk saya, kata kata Ali bin Abi Thalib, adalah di mana setiap hari saya selalu menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Dan setiap hari saya berupaya untuk belajar mensucikan hati saya, mengeluarkan penyakit-penyakit batin di dalam diri saya. Subhanallah, kalau kita umat Islam ini memaknai hari fitri yang demikian, maka tumbuh terwujudlah persatuan, ukhuwah, cinta kasih, sayang menyayangi, saling dukung-mendukung di dalam dakwah, bukan saling serang menyerang, saling menyeru kepada kebencian dan rusaknya, rontoknya persatuan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil